Namo Saya Adi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di Smart Insight podcastnya STAB Semaratungga. Setelah kita membahas tentang prodi seni budaya, prodi bisnis manajemen dan prodi-prodi lainnya, sekarang kita akan membahas tentang prodi agama Buddha. Pasti teman-teman penasaran apa itu prodi agama Buddha, karena ada prodi pendidikan keagamaan Buddha, juga ada prodi agama Buddha. Nah, pada podcast hari ini kita akan membahas tuntas tentang prodi agama Buddha ini. Mungkin prospek karirnya bagaimana, kemudian kurikulumnya, materinya itu bagaimana. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau yaitu Sri Utami SAG MA atau yang dikenal dengan Ayah Dhammacarini Teri. Beliau merupakan Ketua Program Studi Agama Buddha S1 STIAB Semaratungga. Baik, kita langsung sambut saja dengan hormat Ayah Dhamma, Namo Buddhaya Ayah. Namo Buddhaya. Selamat datang di podcast Smart Insight. Pada kesempatan hari ini mungkin Ayah bisa memperkenalkan diri, perjalanan karir atau bukan perjalanan karir ya, perjalanan spiritualnya Ayah atau maupun perjalanan pendidikannya Ayah sehingga menjadi Ketua Program Studi Agama Buddha ini gitu Ayah. Baik, terima kasih. Perjalanan karir. Kalau umat awam kan perjalanan karir gitu ya. Ya. Terima kasih. Saya untuk sampai hari ini seperti tadi yang di awal sudah disampaikan, menjadi prodi Kaprodi Studi Agama Buddha. Studi Agama Buddha. Ya, Studi Agama Buddha. Jadi mungkin itu pertanyaannya, perjalanan karirnya seperti apa. Tetapi tentunya saya memiliki satu keberuntungan yang tidak bisa dipungkiri bahwa saya terlahir di lingkungan Buddhis. Itu yang pertama. Ya, yang pertama saya lahir di lingkungan Buddhis dan pada satu tahap pendidikan ya, kita kan punya wajib belajar 9 tahun. Jadi setelah itu selesai, kemudian ada keberuntungan kembali. Keberuntungan ketika saya memiliki sahabat yang dulunya terlebih dahulu belajar di STIAB Semaratungga. Kemudian juga atas dorongan dari orang tua, dukungan, akhirnya sesuatu yang di awal tidak saya inginkan. Kemudian karena ada dorongan, ada nasihat, kemudian menganjurkan untuk bergabung di STIAB Semaratungga untuk melanjutkan pendidikan khususnya tentang agama Buddha. Disinilah kelanjutan dari keberuntungannya. Karena kalau berbicara tentang sudut, kalau pakai bahasa awam tadi karir, perjalanan sampai menjadi bikuni, sampai bisa bergabung di STIAB Semaratungga, sampai mendapatkan satu tugas yang bagi saya juga bukan tugas yang main-main, ini cukup berat. Diawali dari STIAB Semaratungga. Jadi pendidikan S1 saya di STIAB Semaratungga. Jadi baik dari pendidikan maupun dari spiritual, STIAB menjadi langkah awal bagi saya. Karena di sini selain saya mendapatkan banyak hal tentang agama Buddha sendiri, akhirnya saya ketemu dengan guru. Dan ketemu dengan guru yang memberikan kesempatan saya untuk berlatih hidup dalam lingkungan monastik yang diawali dengan Anagharini, kemudian menjalani Pabaja sebagai samaneri di bawah bimbingan Bhante Nyana Suryanadi. Kemudian bertemu dengan sahabat saya Ayatita. Ya, dari situlah kemudian kami juga ketemu dengan keberuntungan lagi. Akhirnya setelah sekian tahun, kurang lebih 4 tahun menjalani Pabaja sebagai samaneri, karena memang ada beberapa hal dan kondisi yang akhirnya membawa kami sampai 4 tahun. Seharusnya kan 2 tahun kami sudah bisa Upasampada, tetapi ada satu dan lain hal, tetapi juga
karena baik juga akhirnya setelah 4 tahun menjadi samaneri kami bisa mengikuti Upasampada Bhikkhuni di Sri Lanka pada waktu itu, karena di Indonesia belum ada. Jadi kami menjalani pendidikan di Sri Lanka untuk S2 saya, dan juga punya kesempatan untuk melangkah di hal spiritual, untuk hidup dalam lingkungan monastik dengan aturan penuh, yaitu mendapatkan Upasampada Bhikkhuni. Dan setelah kembalinya dari menjalani pendidikan di Sri Lanka, pendidikan secara formal tentang keagamaan Buddha dan juga pendidikan monastik sebagai Babacita, akhirnya diberikan kemudahan ya, ada keberkahan untuk kembali lagi, dan akhirnya kembali bergabung ke tempat di mana tempat ini menjadi satu faktor utama, faktor awal yang mendorong saya untuk terus belajar agama Buddha dan juga untuk hidup dalam lingkungan monastik itu. Baik, ya sangat menarik sekali. Kemudian ayah, kan biasanya kan seorang perempuan ya, stigma di masyarakat itu ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, kemudian dan juga kalau di Buddhis kenapa nggak menjadi bikuni gitu kan, kadang gitu. Gimana itu ayah menanggapi tentang hal tersebut gitu? Ya, untuk menjadi bikuni tentu itu satu proses yang bisa dikatakan tidak sulit. Untuk menjadi bikuni tidak sulit. Kenapa? Karena di masa saya tidak mendapatkan pertentangan yang keras dari manapun juga. Gitu. Baik dari dalam diri saya mengalir begitu saja keinginan itu, dan terkondisi dengan sekalipun keinginan itu mungkin kalau bahasanya orang itu apakah ada panggilan, ada dorong, ya enggak ada yang manggil-manggil gitu kan. Jadi ada keinginan, tetapi keinginan itu melihat kondisi yang saya berpikir bahwa seperti apa, tidak ada informasi, tidak ada pengetahuan untuk ke sana, tetapi ya di sini di STIAB ini akhirnya semuanya jelas, ada guru, kemudian kondisi eksternal itu betul-betul sangat mendukung. Jadi terlepas dari waktu itu mau berapa tahun, sekian tahun, tetapi akhirnya proses itu berjalan lancar hingga sampai titik ini gitu. Kemudian kalau mengenai perempuan kenapa harus ini, harus itu gitu ya. Di lingkungan tentu saja itu ada stigma-stigma di mana wanita mau apa lagi gitu ya, mau apa lagi, karena mau sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya apa gitu, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, ujung-ujungnya lari akan sibuk dengan urusan domestik gitu. Tetapi pada saat itu ketika dorongan untuk menjadi Babacita itu belum sempurna, kemudian saya menempuh pendidikan di sini S1, saya berpikir bahwa ketika melihat lingkungan saya, kemudian ada stigma bahwa perempuan mau apa sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau saya amati dalam hati kecil saya mengatakan, oh perempuan memang harus sekolah tinggi. Perempuan harus sekolah tinggi. Kalau dikatakan nanti perempuan larinya di lingkungan domestik lagi gitu, ya yang di lingkungan domestik itu yang harus pinter. Kenapa yang harus pinter? Karena ternyata untuk urusan domestik itu betul-betul menjadi faktor penting bagi terbentuknya keluarga yang baik. Dan di situ di lingkungan domestik ini peran wanita ini rangkap-rangkap. Coba jadi ibu, jadi istri, jadi anak, jadi menantu, jadi anggota masyarakat. Nah ini kalau nggak pinter-pinter, kalau nggak sekolah, terus kayak apa? Dan seorang ibu itu memiliki keberkahan, ya saya katakan sebagai keberkahan, karena dia orang pertama yang akan membentuk generasi baru ini betul-betul di tangan ibu. 100% ketika seseorang itu hadir itu kan di tangan ibu, karena diawali dari kandungan gitu kan. Jadi kalau kita belajar ilmu psikologi kan dari kandungan pun anak itu akan tahu seperti apa ibunya, merasakan dan lain sebagainya. Dan ibu menjadi lingkungan pertama bagi tumbuhnya seseorang, bagi tumbuhnya individu berkembangnya, itu adalah ibu sebagai lingkungan, ibu sebagai
seseorang yang akan membentuk, bahkan itu dari kandungan akan memberikan pengaruh besar. Maka ketika lahir pun ketemunya ibu dulu, ya, kemudian baru keluarga yang lainnya. Nah, ini untuk menjadi seorang ibu ini kan penting sekali untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan ini baik keterampilan, pengetahuan, dan juga tentu pengetahuan spiritual. Itu harus komplit. Makanya itu alasan wanita kenapa harus pinter. Tidak harus wanita itu bekerja di luar, di rumah harus pinter, karena wanita nanti akan menjadi manajer rumah tangga. Nah, itu alasannya. Maka ketika nanti wanita itu memilih baik mau menjadi pambajita maupun menjadi ibu rumah tangga, tetap pendidikan adalah menjadi dasar yang utama yang tidak boleh disepelekan. Baik, dari ayah saya mendapatkan pemahamannya ya, bahwa perempuan memang harus sekolah tinggi-tinggi ini. Karena misalnya anaknya di umur misalnya kelas 1 SD atau kelas 2 SD, nanti minta ngerjain PR gimana juga kan perlu juga ya. Kemudian selain itu juga terlepas mungkin sebagai anggota sangha sangat perlu sekali. Misalnya ada umat yang tanya juga kan, kalau kita memberikan pemahaman yang keliru kan juga salah juga ya di era saat ini yang teknologi sudah berkembang seperti berbagai macam era AI yang mana konten yang benar mana yang salah itu kan anggota sangha bisa menjadi filter tentang dhamma itu sendiri gitu ya benar. Kemudian kita membahas tentang program studi agama Buddha nih ya. Ini kan program studi yang ibaratnya pertama di Indonesia ya. Mungkin dibandingkan dengan program studi mungkin serupa di Indonesia kan nggak ada ya. Mungkin perbandingan di mana ya gitu. Gimana? Ya, baik. Kalau ditarik lagi dari proses belajar kami di Sri Lanka, jadi kami melihat bahwa ada perbedaan belajar agama Buddha di beberapa universitas di luar negeri, khususnya yang menjadi percontohan ini adalah Sri Lanka, Thailand, Myanmar, ya, khususnya itu. Jadi kami melihat di sana bagaimana proses pendidikan agama Buddha itu diselenggarakan, dan kami juga akhirnya punya pemikiran di Indonesia akan seperti apa gitu. Jadi seperti tadi kalau di Indonesia memang baru pertama ya. Jadi untuk studi agama Buddha ini. Kemudian kalau di luar negeri memang setiap negara memiliki ciri khas kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Buddha ini. Nah, yang kami tempuh, yang tentunya kami rasakan di Sri Lanka ini, memang di sana lebih mengkhususkan pada penelitian terhadap sumber-sumber kanon Pali, ya, kanon Pali. Kemudian untuk yang dari kanon Sanskrit itu hanya sebagai tambahan, sebagai wawasan saja. Kemudian secara khusus mereka menggali dari kanon Pali untuk kepentingan penelitian. Jadi penelitian, dan itu dikhususkan pada Tipitaka itu sendiri gitu. Kemudian baru beberapa tahun kami di sana baru mereka mulai menyentuh ranah seperti psikologi, mulai ke sana gitu. Kemudian untuk kalau misalnya di Thailand sendiri juga mulai ada mereka memperhatikan bahwa kita tidak bisa hanya terkungkung dari teks-teks saja, tetapi mereka mulai menyentuh tadi perkembangan teknologi, memanfaatkan. Tetapi kalau di Sri Lanka, di Myanmar itu di tahapan masih yang sederhana. Jadi lebih banyak menggunakan manual gitu. Jadi untuk agama Buddha di Indonesia ini, untuk studi agama Buddha khususnya di SDA Bismaratungga yang pertama ini, ya kami ingin memberikan satu kekhususan yang tentunya tidak akan lari. Yang pertama tentunya kita akan berakar pada Tipitaka dan juga Tripitaka. Karena mengingat sejarah perkembangan agama Buddha sebelum Tipitaka itu berkembang di negara kita, ini ada Tripitaka yang dulu menorehkan sejarah yang begitu indah, luar biasa. Nah itu kita ingin menggali kembali. Jadi dari studi agama Buddha ini kita akan coba memberikan itu, mengingat kembali, maka kita jadikan Tipitaka, Tripitaka sebagai
acuan dasar dalam kajian untuk studi agama Buddha ini. Dan tentunya akan ada beberapa hal selain teks sebagai dasar teori, kita juga akan memberikan keterampilan, ya, keterampilan khusus yang tentunya ini akan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat Buddhis kita yang tidak cukup hanya belajar teks, karena di Indonesia ini masyarakat cukup kritis, umat Buddha sebenarnya cukup kritis, cuma tidak terakomodir. Ya, jadi mereka juga pada saat ini mungkin orang berbicara sekarang mudah dengan teknologi yang sudah cukup mumpuni untuk belajar, mereka bisa belajar mandiri, tetapi kenyataannya seberapa besar mereka bisa belajar mandiri. Bahkan dengan belajar terstruktur saja terkadang kita tidak bisa konsisten. Apalagi dengan menggunakan teknologi ini akan lebih banyak gangguannya. Maka kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda, baik itu kita juga akan belajar secara manual dari teks dasar Tipitaka, tetapi kita juga akan memberikan keterampilan dasar dan juga kita akan memadukan antara teknologi dan teks tadi. Dan juga mengingat di masyarakat Buddhis ini, ya, kita melihat bahwa wihara itu menjadi satu tempat di mana agama Buddha ini bertumbuh dan wihara ini menjadi satu faktor penting di mana Buddha Dharma ini bisa tersampaikan dengan baik. Yeah. Kita membutuhkan tenaga profesional di wihara ini. Nah, ini yang menjadi dasar kami juga untuk memberikan satu kekhususan. Jadi nanti dari studi agama Buddha ini bisa melahirkan selain Dharma Duta juga ada cendekiawan, ada tenaga profesional untuk wihara-wihara supaya masyarakat Buddhis kita ini terjaga, gitu ya. Jadi lebih banyak, mungkin berapa persen kita akan lebih banyak pada keterampilan. Ya, tapi kalau untuk beberapa universitas di luar negeri itu memang betul-betul mereka itu studi untuk penelitian, betul-betul detail untuk teks Pali saja gitu. Dan untuk hal-hal lain itu masih bersifat teori, konsep-konsep dasar semacam itu. Baik, sangat menarik ya sebenarnya ya. Kemudian mungkin masyarakat belum familiar ya mungkin tentang studi agama Buddha ini di Indonesia ya. Familiarnya kan pendidikan keagamaan Buddha gitu ya, atau mungkin kepenyuluhan Buddha juga kan gitu. Itu mungkin sejenis ya mungkin, atau gimana? Mungkin Ayah bisa menjelaskan perbedaan dari agama Buddha dengan pendidikan keagamaan Buddha atau dengan juga kepenyuluhan Buddha ini sendiri gitu Ayah. Dan apa sih yang menjadi perbedaan dan ini perlu untuk ada di Indonesia gitu? Ya. Kita ini menghadapi satu tuntutan dari masyarakat Buddhis, tetapi memang tidak semuanya bisa tercover dari kependidikan keagamaan Buddha, karena pendidikan keagamaan Buddha ini kalau kita melihat muatan dari kurikulumnya itu kan berapa persen untuk teori dasar, kemudian baru agama Buddha. Nah, di studi agama Buddha ini bukan kurang lebih, ini sudah pasti 102 itu memang SKS-nya untuk agama Buddha. Agama Buddha. Ya, jadi untuk ilmu-ilmu dasar ya, ilmu-ilmu dasar itu 42 saja. Jadi kita memang mengkhususkan ini untuk benar-benar mereka yang ingin belajar agama Buddha secara mendalam, sehingga mereka bisa melakukan penelitian secara mandiri ataupun secara akademik. Itu pertama untuk para peneliti. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa wihara itu membutuhkan tenaga profesional. Oh, iya. Jadi di sini kami akan melatih keterampilan mereka untuk bisa bahwa bekerja di wihara itu bukan hanya istilahnya sekedar bekerja, tetapi memang betul-betul secara profesional mereka bisa mengelola atmosfer wihara ini benar-benar untuk memanage bagaimana bisa menghidupkan dari proses
penyampaian Buddha Dharma ini ya, dan juga bisa memfasilitasi umat Buddha untuk bisa saling berkomunikasi ya sesama umat Buddha untuk berkembang dan untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian selain untuk tadi peneliti, kemudian untuk tenaga profesional kewiharaan, di sini juga untuk kepenyuluhan ya, itu juga merupakan salah satu pilihan bagi mereka untuk memberikan penyuluhan. Dharma Duta, khususnya Dharma Duta. Nah, Dharma Duta ini kita masyarakat Buddhis itu punya Dharma Duta profesional dan Dharma Duta Pabajita. Majelis itu ya? Iya, majelis dan juga Pabajita. Oh iya. Pabajita itu ya, kita mengingat dulu kan Buddha itu juga sebetulnya beliau punya memberikan satu misi kepada para arahat ketika 60 arahat itu diberikan wejangan bahwa mereka harus pergi ke tempat yang berbeda-beda, tidak boleh bersama-sama dalam membabarkan dharma, artinya supaya perkembangan dharma ini lebih masif gitu. Kalau mereka berdua bertiga itu kan tidak cepat gitu. Nah, itu artinya Buddha juga memiliki misi untuk menyebarkan Buddha Dhamma. Nah, ini untuk menyebarkan Buddha Dhamma di era ini. Di era ini tentu kita membutuhkan tenaga yang profesional juga. Baik itu untuk Pabajita ataupun untuk para perumah tangga ya, pandita dan yang lainnya, penyuluh juga. Nah, ini kita juga ingin memberikan satu bekal di sini untuk bisa menjadi Dharma Duta yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan ini ya. Kemudian selain itu kembali lagi ke wihara tadi dan juga ke masyarakat Buddhis, menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat itu terkadang kita dituntut untuk memberikan solusi tetapi secara dharma gitu ya. Kita ada nilai-nilai dharma di situ. Iya. Maka disinilah pentingnya kita untuk bisa belajar agama Buddha secara lebih mendalam. Maka untuk studi agama Buddha ini tadi kita memberikan 102 SKS khusus untuk agama Buddha untuk memberikan bekal yang cukup sehingga nanti mereka betul-betul siap untuk menghadapi tantangan dan juga kebutuhan di masyarakat Buddhis itu seperti apa. Kemudian satu hal lagi, guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Kalau kita lihat di masyarakat Buddhis kita, di setiap wihara-wihara, ada yang memiliki sekolah minggu yang cukup baik, ada yang belum terakomodir dengan baik. Nah, ini juga kalau misalnya dari beberapa pengalaman saya melihat misalnya tahun sekian sampai sekian itu sekolah minggu begitu bagus, begitu terselenggara dengan baik. Oh, ternyata karena memiliki guru sekolah minggu yang mumpuni. Tetapi begitu guru sekolah minggu ini kemudian misalnya pindah ke tempat lain gitu ya, pindah ke tempat lain, tidak ada regenerasi, kemudian seperti menghilang begitu saja, dan anak-anak itu punya satu ketergantungan dengan ini, akhirnya apa? Mereka tidak melanjutkan lagi, padahal sekolah minggu ini merupakan pintu gerbang lah ya. Pintu gerbang bagi generasi kita untuk mengenal Buddha Dharma ya, mengenal Buddha Dharma dengan lebih kita pakai bahasanya anak-anak lebih menyenangkan gitu ya. Jadi masuk ke dalam hati mereka gitu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Artinya kita akan memberikan kesempatan bagi guru-guru sekolah minggu yang mungkin sampai hari ini mereka belum mendapatkan pendidikan untuk bisa bergabung di STIAP Semaratungga untuk belajar lebih mendalam tentang agama Buddha dan juga untuk mengasah keterampilan mereka lebih terampil gitu. Jadi untuk beberapa lapisan itu, dan tentunya semua orang yang ingin belajar agama Buddha itu kami sangat menganjurkan untuk bergabung dengan kami untuk menjadi Kalyanamita di sini. Baik, pastinya program studi ini didirikan pasti adanya kebutuhan di masyarakat ya. Begitu. Dan kemudian peluang karir yang bisa diperoleh mungkin nanti ya ketika sudah lulus dari program studi ini, misalnya bisa menjadi PNS atau
tadi kan juga sudah disebutkan sebagai manajemen wihara yang ahli dalam manajemen wihara, juga bisa jadi pandita, dan mungkin bisa dijelaskan lebih detail atau lebih gamblangnya lagi yang bisa menjadi apa saja gitu. Ya. Tadi jelas ya, sebagai peneliti baik mandiri maupun akademik itu sudah pasti. Kemudian kalau kita melihat tuntunan masyarakat bicara tentang karir, ya dari penyuluh tadi. Ya memang untuk sebetulnya awal mula ini studi agama Buddha ini untuk mengakomodir mereka yang ingin menjadi penyuluh. Ya, tetapi melihat kebutuhan di masyarakat lebih dari itu, maka ya tentunya tadi sebagai guru sekolah minggu, kemudian sebagai tenaga profesional wihara, kemudian sebagai peneliti, dan itu tadi penyuluh. Kalau jurusan kepenyuluhan Buddha kan mungkin hanya menjadi penyuluh ya. Kalau ini kan bisa multiple gitu ya, bisa berbagai, bisa jadi guru sekolah minggu Buddha di wihara, kemudian bisa menjadi penyuluh, bisa menjadi manajemen wihara, dan bisa menjadi dharma duta. Kemudian apakah hanya ini kan STAB Semaratungga ini kan di bawah ibaratnya di Budayana gitu ya. Apakah ini bisa dari majelis lainnya, mungkin dari Tridharma atau mau jadi dari majelis Theravada gitu, bisa bergabung ke sini, apakah boleh gitu ya? Oh iya, sangat boleh. Sangat terbuka. boleh. Makanya tadi saya tekankan bahwa untuk siapa saja yang mau belajar agama Buddha, bahkan tidak ada label apapun, untuk semua yang ingin belajar agama Buddha. Ya. Enggak terpaut majelis apapun. Karena gitu ya. tadi kan untuk menjadi peneliti, kita semua orang boleh kok meneliti gitu kan. Iya. Jadi bahkan yang mungkin tidak ada label dia Buddhis pun ingin belajar lebih dalam tentang agama Buddha, kami sangat membuka pintu untuk belajar bersama. Kalau non Buddhis gitu ya misalnya, boleh apa enggak ya? Boleh. Boleh. Oh, boleh bergabung juga ya. Oke. Kemudian sangat menarik sih ini program studi ini. Kemudian metode yang diajarkan mungkin ya di program studi ini seperti apa ya? Kemudian dosen-dosennya seperti apa di dalamnya gitu. Ya. Jadi untuk studi agama Buddha kita memiliki kurikulum yang ya memang ini kurikulum baru ya, secara bertahap. Jadi ada pengenalan dan juga nanti ada pengembangan dan pemahaman lebih mendalam. Jadi secara bertahap itu akan diberikan di dalam 1 tahun belajar agama Buddha ini, dan nanti juga akan dibimbing oleh dosen-dosen yang sudah kredibel di bidangnya masing-masing, dan secara khusus mereka yang memiliki background studi agama Buddha. Jadi tidak dikhawatirkan. Ya. Dan juga dari kependidikan juga untuk STIAB Semaratungga ini tentunya beberapa dosen yang cukup kredibel. Tadi misalnya kita membutuhkan di pokok materi tentang konseling. Kita sudah ada yang ahli dalam konseling. Yang studi agama Buddha kita sudah ada, bahkan untuk yang S3 juga sudah ada para dosen kita yang di bidang studi khusus agama Buddha gitu. Dan juga untuk ilmu-ilmu dasar kita itu lebih banyak lagi yang mumpuni untuk bisa membimbing. Oke. Berarti dari sisi dosen ini sudah mumpuni gitu ya dari program studi ini. Kemudian sarana pembelajaran mungkin misalnya lab, di lab ritual, kemudian lab untuk untuk pembelajaran lah seperti ruang kelas, apakah sudah mendukung gitu ya? Ya, untuk kebutuhan lainnya sudah sangat mendukung, baik itu tadi disampaikan seperti lab, baik itu lab untuk ritual dan juga untuk lab yang lainnya bahasa, sudah cukup lengkap kita untuk sarana dan prasarana. Tinggal pelaksanaannya saja. Ya. Dan kemudian juga kita, karena ini kan sifatnya kita menggunakan blended learning, jadi teknologi pun juga kita sudah persiapkan dengan baik untuk bisa membantu kelancaran dari penyelenggaraan studi agama Buddha ini. Oke, baik. Kemudian ini kan sudah siap dari sisi dosennya siap, kemudian sarananya siap, kemudian tantangan yang pernah dihadapi dalam membangun program studi ini apa ya, dan yang sudah teratasi dengan baik gitu? Ya, untuk tantangannya yang pertama tentunya kita kurikulum ya, karena ini kan tadi saya sampaikan juga ini kurikulum baru, jadi
antara teruji dan belum teruji ya ini kami sedang berusaha untuk menguji bersama-sama, tetapi tetap kami memberikan yang terbaik untuk bisa belajar terstruktur tentang agama Buddha ini. Ya, kemudian minat ya, kita lebih besar itu adalah minat dari calon mahasiswa, karena tadi kita punya tantangan besar di masyarakat ketika orang sekolah itu selalu yang menjadi acuan utama adalah nanti bisa jadi apa. Iya. Selalu begitu ya, selalu begitu. Jadi ini adalah tantangan besar, tetapi kami punya komitmen bahwa memang mungkin secara perlahan-lahan minat dari umat Buddha untuk belajar tentang agama Buddha ini pasti akan terbangun, perlahan-lahan akan terbangun. Jadi ini juga tantangan yang sambil jalan kita coba atasi, kita lalui ya. Dan ini juga sudah teruji karena mahasiswa kita ini baru tahap pertama, sudah 21. Wah, lumayan banyak ya. Dan 21 ini yang luar biasanya adalah rentang usia. Karena kita tidak membatasi usia untuk studi agama Buddha. Dari yang muda ya, yang muda sampai yang hampir usia beliau ini sudah menjelang 70. Wow. Jadi dalam satu kelas ini kita sebagai dosen ini, makanya tadi dosennya kredibel, karena kenapa kredibel? Kita punya tantangan harus mengajar dari yang usia muda sampai yang usia sudah senior. Nah, untuk menyampaikan ini kan ada gap. Ada gap di mana orang-orang yang mahasiswa yang senior ini mereka mengalami proses pendidikan yang tadi saya sampaikan tekstual, manual. Kemudian yang muda-muda ini sudah mulai dibekali dengan berbagai macam kemudahan dari khususnya teknologi. Nah, ini ketika ditemukan dalam satu room, satu kelas, satu diskusi itu pasti akan ada baik itu gap pemahaman ya. Jadi dosen-dosen juga di sini memiliki tantangan besar untuk bisa menyampaikan mata kuliah dengan baik gitu. Ya, sementara itu sih untuk tantangannya dan ya berusaha kami dalam proses untuk mengatasi. Baik, teman-teman yang di rumah jangan ragu untuk bergabung di program studi ini karena dosen-dosennya pastinya sudah kredibel ya. Sudah kredibel, dan juga teman-teman yang angkatan sebelumnya juga sudah banyak, ternyata 21 orang ini sangat luar biasa bagi program studi baru, dan jumlah mahasiswanya sudah lumayan banyak ini keren lah menurut saya. Kemudian manfaat yang didapat di program studi ini ketika dalam perkuliahan itu apa saja ya? Begitu. Manfaat yang baik itu secara mungkin secara soft skill, hard skill gitu ya kayak. Seperti tadi kita selain tekstual kan kita juga mengasah keterampilan mereka. Maka tetap kita tekankan untuk analisa, untuk pemahaman terhadap teks itu tetap kita utamakan juga, tetapi dengan mengikuti perkembangan zaman, yaitu memadukan dengan teknologi yang ada, maka keterampilan-keterampilan dalam menggunakan sarana-sarana yang cukup canggih sekarang ini tentunya kami juga akan menekankan itu kepada mereka, akan memberikan, dan juga ada beberapa mata kuliah yang memang bisa mendorong mereka untuk bisa menyeimbangkan tadi yang ada gap tadi. Nah, ini tantangan untuk dosen-dosen kita yang harus memberikan keterampilan kepada mereka ya untuk bisa terampil dalam menggunakan teknologi, punya keterampilan untuk mengajar yang baik ya, punya retorika yang baik untuk menjadi dharma duta tentunya. Dan juga ada hal-hal tambahan nanti seiring dengan mata kuliah yang akan kita berikan gitu. Baik ya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang di rumah ini mau mendaftar ya, dan bingung caranya, mungkin bagaimana ya, dan dapat menghubungi siapa ya? Untuk mendaftarnya cukup mudah, jadi langsung saja ke PMP Semaratungga. .ac.id ya itu. Jadi langsung ke situ, nanti semua akan ada di situ. Kalau mau tanya-tanya ya bisa menghubungi siapa, atau nanti kita tulis di sini. Boleh, nanti tolong disampaikan jadi kontak personnya dari admin langsung. Oke, nanti bisa menghubungi yang tertarik untuk bergabung di program studi ini, karena ini sangat
menarik bagi mungkin Romo Pandita yang mau melanjutkan jenjang karirnya lah ya, Iya. ibaratnya bagi umat awam. Kemudian apa sih ya harapannya untuk kita sudah di penghujung podcast ini, penghujung di program studi ini ke depannya gitu ya. Ya, jadi harapannya ini saya selalu mengatakan bahwa kita ini akan selalu mendapatkan apa yang kita usahakan. Ya, kalau kita belum mendapatkan, artinya usahanya belum kenceng kan begitu. Jadi dalam hal apapun kita perlu menanamkan konsistensi, disiplin, semangat sungguh-sungguh. Maka untuk bisa membentuk masyarakat Buddhis kita ini menjadi masyarakat yang betul-betul berlandaskan pada nilai Buddha Dharma, maka STIAB Semaratungga ini membuka kesempatan ini. Maka harapannya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk bergabung, untuk menyatukan visi misi kita di STIAB Semaratungga, untuk bergabung dalam studi agama Buddha, untuk menjadi kalyanamita bersama-sama, untuk bersama-sama melestarikan Buddha Dharma. Baik, terima kasih Ayah harapannya. Terima kasih Ayah atas kehadirannya di podcast kita hari ini. Kemudian terima kasih, nanti bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi teman-teman kita telah mengulas tuntas tentang program studi agama Buddha. Baik, nanti yang belum jelas tentang program studi ini bisa menghubungi nomor admin program studi agama Buddha. Ada di flyer-flyer penerimaan mahasiswa baru, bisa dicek di Instagram kita di Semaratungga. Kemudian bisa mengunjungi juga websitenya di pmb.semaratungga.ac.id. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin keterbatasan biaya, mungkin ya bisa ada juga bantuan beasiswa bagi juga untuk yang kurang mampu, dan juga ada untuk aktivis-aktivis Buddhis, mungkin pengurus pemuda, pengurus majelis bisa mendapatkan bantuan tersebut. Baik, terima kasih. Demikian tadi podcast kita bersama dengan Ayah Dhammacarini pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa kunjungi website kami juga di semaratungga.ac.id, dan juga jangan lupa juga subscribe channel kita di STAB Semaratungga TV. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo